Nah, Valen dan juga pemirsa nih ya, meski ada beberapa perbedaan keramaian di sejumlah kawasan wisata, ada juga kawasan yang biasanya ramai namun kini sepi. Seperti yang terjadi di Bali yang menjadi viral karena dinilai sepi pengunjung. Apakah benar seperti itu kondisinya? Kita akan bahas hari ini bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdhani sudah tersambung melalui dari sambungan Zoom. Pak Haryadi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, Mas Yose. Oke, Pak Haryadi, beberapa kali kita lihat di media sosial ada perbandingan, oh kalau di Bali lebih sepi ketimbang di Yogyakarta. Tapi ini mungkin bisa dilihat dari okupansi hotel. Kalau dari data yang Anda punya Pak Haryadi, apakah memang benar okupansi di beberapa daerah lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah lainnya, khususnya di Nataru kali ini? Ya, ya mungkin saya sampaikan mengenai Bali dulu ya Mbak ya. Jadi Bali itu untuk tanggal 25 sampai dengan 31 Desember ini rata-rata di Bali itu drop memang 15%. Walaupun dari hotel itu juga sudah mencoba untuk menurunkan harga juga ya, antara 10 sampai 15%, tapi kelihatannya tidak mengangkat. Dan di sini yang paling terdampak itu adalah area Jimbaran, Pecatu, Ungasan, Nusa Dua yang dropnya itu rata-rata 20%. Kute itu turun kira-kira sekitar 14% dan Canggu Seminyak itu 8%. Jadi memang di sini kalau kami mencoba untuk menganalisa begitu, dimulai dari berita-berita negatif tentang Bali ya, terutama kemarin dipicu oleh banjir, tapi banjirnya sebetulnya tidak lama ya, banjirnya tidak seperti beberapa bulan yang lalu ya, bulan kalau nggak salah Agustus ya kita ada banjir yang cukup besar. Nah tapi banjir kali ini itu menewaskan warga Rusia, seorang perempuan gitu, dia naik motor nekat menerabas banjir dan mungkin yang bersangkutan terjatuh atau bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas kemungkinan besarnya kalau terseret banjirnya tidak, tapi kemungkinan dia terprosok di selokan dan menimpa sesuatu sehingga yang bersangkutan meninggal. Nah ini yang terus selalu menjadi viral. Satu itu ya, jadi mengenai masalah banjir. Kedua mengenai masalah traffic. Nah, traffic ini juga banyak membuat orang menjadi enggan ke Bali karena takut macet. Apalagi tahun lalu kan viral ya, orang ke airport harus jalan kaki di jalan tol. Nah seperti itu. Nah sebaliknya Yogyakarta ini memang destinasi yang sangat inovatif Mbak Valen, Mas Yose. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan baru kuliner yang secara intensif diupload di sosial media. Nah ini juga membuat masyarakat menjadikan Jogja itu menjadi menarik karena juga akses yang sana kan lebih murah ya, dengan kereta api ataupun kendaraan pribadi sudah bisa sampai di sana. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau untuk daerah-daerah lain relatif stabil ya. Kalau saya lihat seperti Bandung itu juga relatif stabil di okupansi, kurang lebih kalau di kota Bandungnya antara 70-80% okupansinya. Dan oh ya Jogja tadi untuk area yang seperti Malioboro itu udah pasti 100% lebih Mbak. Itu udah sampai nolak tamu ya. Sampai dengan Sleman. Begitu Baik. situasinya Mbak Valen dan Mas Yose. Ya, Pak Haryadi, tadi Anda katakan mengenai inovasi wisata di wilayah Yogyakarta. Tetapi di sisi lain, apakah Anda melihat adanya tren bahwa wisatawan ini justru mencari titik-titik yang lebih terjangkau begitu ya? Karena kalau kita bandingkan antara Bali dengan Yogyakarta, tentu Jogja lebih terjangkau. Apakah Anda melihat ada tren tersebut, Pak Haryadi? Lebih murah gitu ya? Lebih murah, betul. Ya, betul. Memang demikian, Mas Yose. Jadi memang tentunya juga di tengah daya beli yang juga masih belum pulih ya, Mas Yose. Jadi memang alternatif liburan di Pulau Jawa, di mana penduduk terpadat kan di Pulau Jawa, itu memang akhirnya banyak mereka itu bergerak adalah di dalam Pulau Jawa. Dan selain Jogja sebetulnya banyak sekali tumbuh destinasi-destinasi baru, Mas. Dan ini juga yang memicu mereka itu terutama yang Gen Z, anak-anak muda ini untuk mengekspor tempat-tempat yang belum populer begitu. Ini juga membuat sebaran wisatawan domestik kita, wisatawan Nusantara ini cukup menyebar dengan berbagai produk wisata yang mereka coba begitu. Jadi ini fenomena yang cukup menarik sebetulnya. Pak Haryadi, jadi ada fenomena baru di kalangan anak-anak mungkin yang masuk ke dalam kategori Gen Z, anak-anak yang lebih muda. Nah, apa yang dilakukan PHRI mungkin soal insentif atau soal inovasi baru supaya nanti hotel-hotel yang ada di Bali ini tidak terdampak
karena ada drop sampai 20% paling besar tadi? Ya, memang kalau Bali itu menurut pandangan kami beritanya yang harus diolah, Mbak. Jadi berita negatif tentang tadi ya banjir, traffic, sampah dan juga mengenai harga tiket pesawat ya itu memang membuat orang mencari alternatif lain. Nah, menurut pandangan kami sebetulnya akses ke Bali itu sekarang juga lebih mudah, apalagi sekarang sudah mulai beroperasi jalan tol eh, Probolinggo ke Banyuwangi. Nah itu juga akan memperpendek waktu ya kalau saya tidak salah dari 5 jam hanya tinggal 2 jam. Nah hal-hal ini yang memang kita lihat mudah-mudahan ke depan Bali tetap menjadi destinasi yang menarik. Hanya memang PR-nya di Bali ini memang banyak sekali nih Mbak, terutama dengan pemerintah daerah ya. Itu menyangkut salah satu contoh aja masalah sampah gitu ya. Sampah ini sekarang problem karena TPA di Sawung itu kan rencana mau ditutup walaupun sekarang dibuka lagi. Nah, alternatif untuk TPA yang baru dan sebagainya memang harus dipikirkan. Jadi masalah kebersihan, masalah traffic juga. Traffic ini kan juga berat ya di Bali itu, apalagi konsentrasi lebih banyak di Bandung, di Bali Selatan, di Kabupaten Badung. Nah, hal-hal ini yang perlu kita dorong untuk sebarannya itu menjadi lebih rata. Jadi kalau harapan kami nanti memang kami juga banyak melakukan promosi-promosi untuk daerah di luar daripada Badung. Jadi sehingga sebarannya itu bisa lebih merata. Demikian Mbak Valen. Iya, Pak Haryadi, tahun depan kita menatap liburan Lebaran begitu ya. Apakah mungkin ada harapan yang disampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata mungkin untuk menggeliatkan ataupun insentif perpajakan dan lain sebagainya? Ya, sebetulnya insentif seperti untuk tiket pesawat itu ya itu sudah cukup baik. Namun demikian, menurut pandangan kami sebaiknya juga kita menyelesaikan permasalahan inti ya, karena pariwisata itu kan backbone-nya adalah transportasi, Mas Yose. Dan memang betul bahwa yang dikeluhkan itu adalah tiket pesawat yang masih mahal. Nah, kalau kita lihat tiket pesawat yang mahal ini memang sebetulnya menjadi mahal karena memang regulasinya tidak mendukung gitu ya. Jadi saya contohkan saja misalnya harga aftur. Aftur di kita itu kan terkena PPN ya. Dan juga penumpang juga kena PPN juga. Nah, secara transportasi yang lain seperti kereta api itu tidak dikenakan PPN. Angkutan laut juga demikian. Nah, jadi memang kita harus melihat bahwa tulang punggung daripada pariwisata kita ataupun juga bukan hanya pariwisata tapi pertumbuhan ekonomi nasional gitu ada di transportasi, khususnya transportasi udara. Nah, ini yang nanti harus ditinjau kembali mengenai perpajakannya untuk penerbangan ya. Lalu juga mengenai suku cadang yang tetap dikenakan biaya masuk. Nah, ini juga negara lain sudah membebaskan, Mas. Itu juga itu menjadi salah satu beban. Juga PNBP-nya, pendapatan negara bukan pajak yang juga dibebankan kepada penerbangan dan tentunya juga biaya-biaya yang terkait dengan airport yang kita juga sama-sama tahu bahwa passenger service charge kita itu juga di ASEAN itu termasuk yang tertinggi, Mas. Nah, itu yang mesti diselesaikan. Jadi kalau saya melihat jangan hanya melihat karena ada waktu liburan, waktu-waktu tertentu seperti Nataru, Idul Fitri dan sebagainya, tapi harus dilihatnya secara keseluruhan. Begitu Mas Yose. Baik, oke, jadi Pak Haryadi tadi sudah menjelaskan memang betul ada datanya jumlah okupansi hotel di Bali di beberapa spot drop paling besar 20%. Tapi mudah-mudahan masih banyak orang Pak yang mau datang ke Bali untuk menghabiskan libur tahun baru dan pergantian tahun. Dan pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih untuk situasi seperti ini. Pak Haryadi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.